Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, langsung saja diikuti penjelasannya. Nah, menganalisis kemajuan ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dinamakan dinasti Abbasiyah ini karena pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, dan Abbas itu nama seorang keturunan Bani Hashim. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Rasulullah SAW. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim, keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim Al-Iman. Selain itu juga ikut kelompok keturunan bangsa Persia, pimpinan Abu Musli Al-Khurasani bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya, kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas Al-Safah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkatlah sebagai khalifah. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan, mengusung kepemimpinan yang bergaya Islam dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Nah, yang harus kita ketahui yaitu tokoh-tokoh penting Daulah Abbasiyah. Berikut ini merupakan para tokoh yang memiliki peran penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali merupakan tokoh utama pendirian Daulah Abbasiyah. Ia berhasil menghimpun kekuatan dan memiliki pengikut-pengikut yang setia, terutama di wilayah Khurasan. Yang kedua yaitu Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad bergelar Abu Abbas As-Safah. Dia ikut serta dalam gerakan dakwah setelah berhasil menumbangkan Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai Khalifah Umayyah terakhir. Abu Abbas As-Safah adalah khalifah pertama dan dianggap sebagai pendiri kekhalifahan Bani Abbasiyah. Nah, yang ketiga, Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani merupakan tokoh penting gerakan dakwah Bani Abbasiyah. Setelah kelompok Abbasiyah cukup kuat, kemudian menyerang Bani Umayyah di daerah tersebut di dalam komando Abu Muslim Al-Khurasani sendiri. Gerakan ini berakhir setelah Marwan bin Muhammad dari Bani Umayyah tumbang pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Berikut ini merupakan tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur adalah anak dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ia lahir di kota Himaimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya adalah Salamah, mantan budak. Abu Ja'far Al-Mansur bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad dan Abdul Abbas bin Muhammad. Ketiga bersaudara ini dianggap sebagai pendiri Daulah Abbasiyah. Namun, hanya 2 orang yang menjadi khalifah, yaitu Abu Abbas dan Abu Ja'far Al-Mansur, sedangkan Ibrahim gugur dalam perang. Para sejarawan mengetahui bahwa pendiri Daulah Abbasiyah sebenarnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur, karena
Ia meletakkan dasar bagi sistem pemerintahan dan mengatur politik Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur juga dikenal sebagai khalifah yang berpikiran maju, berani, dan rapi dalam pemerintahan. Jalannya pemerintahan tersusun dengan sangat rapi dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat, tertata dan terarah dengan baik. Yang kedua adalah kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara 786 Masehi dan 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan saudaranya bernama Musa al-Hadi. Musa al-Hadi adalah khalifah ketiga di negara Abbasiyah. Masa pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam. Di masa saat itu, Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Khalifah Harun ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang taat beragama dan mencintai pengetahuan. Beberapa upaya Khalifah Harun ar-Rasyid dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam antara lain mengangkat wazir, menjaga keamanan dan ketertiban negara, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu kekhalifahan Abdullah al-Ma'mun. Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Ma'mun ibnu Harun ar-Rasyid, pada tahun 170 Hijriah. Sejak kecil, Al-Ma'mun dididik di dinasti Abbasiyah. Gurunya adalah Ja'far bin Yahya, seorang wazir. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid sebelum jadi khalifah, Al-Ma'mun dipercaya oleh ayahnya untuk menangani masalah di bidang pemerintahan. Saat itu, dia diberi tanggung jawab sebagai penguasa wilayah timur negara Abbasiyah, yaitu wilayah Khurasan hingga Hamadan. Al-Ma'mun adalah seorang khalifah yang cerdas dan bijaksana. Khalifah Al-Ma'mun suka belajar dan menuntut ilmu. Khalifah Al-Ma'mun juga mendorong seluruh umatnya untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun memberikan berbagai fasilitas mulai dari penyediaan berbagai buku, pembangunan perpustakaan atau Baitul Hikmah hingga pembiayaan penerjemahan buku-buku Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah atau perpustakaan dibangun pada tahun 830 Masehi di Baghdad pada masa Khilafah Al-Ma'mun. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai tempat belajar. Baitul Hikmah terdapat berbagai kitab dalam berbagai bahasa yang dibeli oleh Khilafah Al-Ma'mun. Berbagai buku dalam bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian diteliti dan dipelajari untuk kepentingan pembelajaran. Kebijaksanaan Baitul telah melahirkan banyak ilmuwan muslim terkenal, antara lain yaitu Al-Kindi, Hajat bin Yusuf, dan lainnya. Jasa terbesar Khalifah Al-Ma'mun dalam perkembangan peradaban Islam adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan berdirinya Baitul Hikmah yang menjadi pusat pembelajaran di dunia Islam saat itu. Nah, selanjutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Kota-kota besar dan berbagai peninggalan yang saat ini masih dapat disaksikan merupakan bukti sejarah kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan umat Islam di masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu adalah tempat-tempat belajar. Tempat belajar ketika itu hanya merupakan tempat orang-orang yang berkumpul untuk belajar ilmu pengetahuan. Tempat-tempat tersebut yaitu yang pertama kutab, yaitu tempat belajar untuk tingkat pendidikan rendah dan menengah. Yang kedua masjid, yaitu yang biasa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu majelis muhadarah, yaitu majelis tempat bertemunya para ulama, sarjana, ahli fikir untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang keempat Darul Hikmah, yaitu perpustakaan terbesar pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kelima madrasah, pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nidamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 sampai 485 Hijriah. Madrasah tersebut didirikan di kota Baghdad, Basrah, Muro, Tabaristan, Naisabur, Hara, Isfahan, dan kota-kota lainnya.
Madrasah-madrasah yang didirikan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi seperti yang ada pada saat ini. Yang kedua, ada kegiatan menerjemah. Proses penerjemahan buku-buku asing tersebut tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tetapi terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Syria. Bahasa Siri adalah bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia. Pada waktu itu, bahasa Syria kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa-masa berikutnya, penerjemahan dilakukan langsung ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Adapun kota-kota besar yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah antara lain adalah Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Fustat, dan Kairawan. Sedangkan beberapa kota baru yang dibuka sebagai pusat pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah antara lain adalah Baghdad, Isfahan, Naisabur, Basroh, dan lain-lain. Dan di bidang ilmu pengetahuan umum, banyak lahir ilmuwan-ilmuwan besar dan sangat berpengaruh terhadap peradaban Islam. Yang pertama yaitu ilmu kedokteran, ilmu pasti atau matematika, ilmu farmasi dan kimia, ilmu filsafat, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sastra, ilmu perbintangan, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu bahasa, dan yang terakhir adalah ilmu fikih. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.